Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desvira Muti Selvina Dejain sebagai narator kelompok 5 pada praktik alternatif penyelesaian sengketa pada hari ini. Baik, saya sebagai narator, izinkan saya untuk membacakan kasus posisi yang akan menjadi sebuah sengketa dalam praktik ini. Pada suatu ketika, ada pasangan suami istri yang telah bercerai selama 2 tahun. Namun, setelah perceraian ini, sang mantan suami mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap anaknya yang berusia 10 tahun ke Pengadilan Agama Jember. Sehingga pada hasil putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim menetapkan hak asuh anak tersebut jatuh kepada mantan suami. Sehingga dengan ini sang istri tidak terima dengan putusan tersebut dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama, sehingga pada upaya banding ini hak asuh tersebut jatuh pada sang ibu. Namun putusan tingkat banding tersebut telah diingkrah atau telah memiliki upaya hukum lagi dari pihak mantan suami. Akan tetapi beberapa bulan kemudian sang mantan suami mengambil atau menjemput paksa anaknya tanpa sepengetahuan seizin mantan istrinya, sehingga setelah seminggu kemudian sang istri beserta keluarganya mendatangi di kantor advokat untuk berkonsultasi mengenai hal ini. Sebelum kita memasuki sesi konsultasi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan peran-peran yang akan hadir di sini, seperti Sultan menjadi mantan suami, Yuli Dwi Frianti sebagai mantan istri, Warda Dwi Febrianti sebagai ibu mantan suami, Muhammad Ali Rodiyallah ayah mantan suami, Siti Rodiatus Sakinah ibu mantan suami, Desvira Muti sebagai narator saya sendiri, Saifullah Yusuf Hamzah sebagai advokat, Muhammad Miftah Taufiki sebagai polisi, dan Naili Saada sebagai polisi. Mari kita simak berjalannya sesi konsultasi. Bu, ini gimana Bu anak saya, Bu? Kamu yang sabar ya. Ibu ada kenalan. Ini advokat. Coba deh Ibu hubungi dulu ya. Iya Bu, iya. Assalamualaikum. Bapak, apa benar ya ini advokat Saifullah Yusuf Hamzah? Ya, benar, dengan saya sendiri. Apa ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bapak, di sini keluarga saya lagi ada masalah. Kronologinya itu Ya, begini saja. Ya begini Bu. Jadi tidak perlu dijelaskan di sini. Nah, sekarang supaya lebih jelas, saya minta tolong lokasinya di mana, biar saya ke sana sekarang juga, dan dokumennya tolong dipersiapkan. Nanti kita bicara bagaimana kemudian langkah hukumnya, begitu ya Bu ya. Jadi tidak perlu diceritakan sekarang, begitu. Oh, baik Bapak. Jika begitu, terima kasih nggih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama ya. Ya, sudah Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Pak, ini gimana Pak? Anak saya dan dipaksa Pak oleh suami saya bingung ini yang gimana? Iya, itu tenang dulu. Ini anaknya ya. Nggih, saya yang menelpon. Oh, jadi nanya nelpon tadi ya. Biar lebih jelasnya kalau diceritakan kronologi itu bagaimana, biar supaya lebih matang. Biar dokumen kalau ada dokumen yang belum dokumentasinya bisa dipersiapkan. Tolong diceritakan lebih dahulu. Jadi begini Bapak, ini kan anak saya sudah bercerai dengan mantan suaminya. Nah, anak saya ini punya cucu masih kecil. Umur berapa? Baru umur 9 tahun ya? 9 tahun. Ya. Ya, terus? Awalnya pas perceraian itu ternyata hak asuhnya itu jatuh ke ayahnya. Kok bisa gitu saya? Nggak tahu Bapak. Oh, apa ada gugatan, ada suaminya yang gugatan atau bagaimana? Iya, tapi ini Sebelumnya kan- pernah ke pengadilan berarti? Iya. Oh iya. Jadi jatuh ke ayahnya. Nah, kita kan sebagai orang tua kan kasihan anak kecil ditinggal ayahnya. Jadi lebih baik bersama ibunya. Jadi kita mengajukanlah ke pengadilan di Surabaya. Di Surabaya ternyata
hak asuh anaknya, hak asuh cucu saya itu jatuh ke anak saya. Banding ya. Iya, Oh, di Surabaya. sebelumnya berarti sudah pernah Iya. Ini berkasnya Oh iya. Oh ini putusan bandingnya. di Surabaya, iya. Iya iya iya. Oh iya, berarti sebelumnya sudah pernah menunjuk Iya. juga ya. Iya. Nah, akan tetapi 2 bulannya lalu, namanya kita orang tua ya bapak ya, mantan mantu saya itu nelfon anak saya, katanya kangen, minta izin main ke sini, main ke rumah anak saya, diperbolehkan sama anak saya. Nah, pas mantan suaminya datang ke sini, anak saya ini keluar, pergi ke warung. Oh ibu sama anaknya itu beda tempat? Iya, beda tempat. Rumah saya di sini. Oh benar, apa yang diceritakan? Iya. Oh iya. Akan tetapi pas anak saya pulang dari warung, ternyata cucu saya sudah nggak ada. Nggak ada gimana maksudnya? Udah dibawa sama ayahnya. Oh gitu. Iya. Si istrinya sudah menghubungi suaminya? Sudah, saya pun sudah datang ke rumah mantan suami saya, cuman nggak diperbolehin. Iya. Tidak diperbolehin? Iya, Nggak boleh? iya, jadi 2 bulan sampai sekarang nggak pernah ketemu. Jadi saya minta tolong ke bapak. Ini Oh iya iya iya. Jadi begini ya, karena berdasarkan kompilasi hukum Islam, bahwasannya anak yang di bawah 12 tahun itu masih berada di haknya di ibunya. Nah, tapi memang bisa untuk suami itu menggugat hak anaknya dengan ketentuan dan yang pertama ini digunakan sama suaminya kan begitu. Iya. Tapi kemudian lanjutan penting sudah digunakan sama ibunya. Ya. Dan kemudian tidak ada upaya hukum kan? Tidak ada. Tidak ada ya. Iya. Karena tidak ada upaya hukum maka kemudian dimenangkan oleh ini ya, oleh ya pemohon banding ya. Yang saya terima sebenarnya ini harus fotokopi ya, karena takutnya ada apa-apa. Kemudian pokoknya saya harus yang kena. Cuman tidak ya. Ini saya balik dulu sebentar. Kemudian saya buat surat kuasa, ya. Saya izin lebih dahulu untuk buat surat kuasa saya. Monggo silahkan duduk bapak. Oh ya, ini surat kuasanya. Nah, surat kuasa ini sebenarnya ada bahan ya dari surat kuasa kan pernah menunjuk kuasa hukum juga. Ya. Ini sudah saya stempel juga. Minta tolong ya tuh. Iya. Dalam hal ini sebenarnya yang dilakukan oleh suami Bu Yuli, mantan suami Bu Yuli ya, itu adalah tindak pidana pasal 323 tidak dituliskan. Tapi dalam hal ini saya ingin bertanya terlebih dahulu sama kalian itu maunya langsung secara paksa apa secara damai? Maksudnya ingin mencapai perdamaian itu? Kalau mau keluarga saya sih mungkin kita mencoba damai dulu, jangan berlebihan. Ya, karena Jadi kalau ya terserah bapak juga. kalau saya pribadi sebenarnya bisa dilakukan langsung ke kepolisian. Cuma dalam hal ini permintaan klien saya yaitu Pak Yuli ya, ini menginginkan juga dari keluarganya untuk menuju ke perdamaiannya. Ya begitu. Kemudian ibu tahu rumah suaminya di mana? Tahu kan? Tahu, Bapak. Ya tahu ya, pernah Ya, kenal tahu. juga ya. Ya, dalam hal ini saya bisa menjadi mediator nantinya untuk mempertemukan kalian Andi Yuli dengan mantan suaminya, kita berikan ya. Ya sudah begitu saja. Atau sekarang langsung Boleh. sekarang aja ya. Ada suaminya, ya. Kerja apa suaminya?
Mungkin ada yang Kerja apa dong? wira swasta. Wira swasta. Ya sudah, kita langsung ke sana ya sekarang ya. Ya, ayo. Nah. Ini Pak rumah mantan suami saya. Oh yang ini ya? Iya, betul yang ini. Ada orangnya? Ada di dalam. Ya, ini sebenarnya motornya ada ini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya pengacaranya dari ini, Mbak Yudi. Oh, Mantan suaminya di sini. Permisi. monggo duduk dulu Pak. Ya, terima kasih. Tunggu sebentar ya. Pak, Pak. Sik, bentar, masih ada di kamar mandi ngising loh, Bu. Nah, bisa ngisi. Nah, Iya, Bu. Isi, Pak. Oh, ini mantan siapa? Suamimu. iya, betul, betul Pak. Ya, ada apa? Loh, kok ada mantan istri dari anak saya? Ada apa ini? Iya, Duduk dulu Pak. Duduk dulu. iya. Saya di sini sebagai pengacaranya dari Mbak Yuli di sini. Dan tujuan kami di sini itu tidak lain untuk mencari jalan keluar, begitu ya. Dan saya di sini sebagai pengantar saja, sebagai penengah istilahnya terkait permasalahan dari kedua belah pihak di sini. Dan sebenarnya dari saya sendiri itu tidak bisa untuk mengambil keputusan. Nah, maunya bagaimana Mbak Yuli supaya biar sama-sama mendengar keinginan dari kedua belah pihak, kan begitu. Nah, tapi ya tentu dengan ketentuan yang juga harus benar. Ketika salah satu contohnya, ketika Mbak Yuli ini pengen makan, tapi makannya juga harus ketentuannya yang benar. Kalau diharamkan dalam Islam tentu nggak boleh dimakan, kan begitu. Iya, benar-benar. Nah, kalau orang masnya juga mau makan, tapi kan ketentuannya juga harus benar. Kalau orang Islam kan nggak mungkin makan babi, kan begitu. Nah, ketentuannya juga harus benar. Nah, hukum pun juga begitu. Jadi keinginannya Mbak Yuli itu bagaimana? Keinginannya Mas siapa? Sultan. Nah, Sultan ya. Sultan bagaimana? Mas Sultan bagaimana? Silahkan didiskusikan dari kedua belah pihak, tapi dengan ketentuan yang benar, begitu ya. Ya monggo. Ya pada intinya itu saya tuh mau anak saya itu kembali kepada saya itu gimana? Mohon maaf sebelumnya ya. Ini biar ada enak kalau lihat tetangga. Boleh ditutup. Boleh, silakan. Soalnya juga silau mulai tadi. Saya mau berdiri wis males sih. Oh iya. Ya. Ya monggo. Bilangnya apa? Ya pada intinya itu ya saya tuh mau anak saya itu kembali kepada saya, cuman udah itu aja. Ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting anak itu mau bareng sama kamu. Ya tolonglah Mas, kan anak itu masih di umur 10 tahun butuh kasih sayang seorang ibu gitu loh. Jadi tuh saya tuh mau membesarkan anak saya itu, udah itu aja. Ya, itu terserah dengan anaknya sih. Soalnya saya nggak bisa maksa anak itu mau bareng sama kamu atau milih sama saya. Justru anak itu lebih pengen tinggal bersama saya bareng kakeknya sama neneknya. Anaknya kemana kalau boleh tahu? Oh ada di kamarnya, mungkin lagi main HP. Mau saya panggilkan dah? Iya kan ada ibunya kan nggak enak, kan kasihan kan ibunya. Oh gini. Pak, panggilkan cucumu. Ya, bentar. Le, Iman, itu loh, ada ibumu. Gak kangen lah. Ayo. Itu ibumu loh. Salim sing sopan. Nah.
intinya Mas Sultannya ini tergantung anaknya kan begitu ya. Kalau anaknya mau silahkan ikut anaknya, kalau tidak mau ya mau gimana lagi kan begitu. Tapi emang nggak ada upaya untuk bujuk anaknya sendiri. Mau bagaimana bujuknya kalau memang anaknya tidak mau, dia tetap tidak mau. Emang sudah sering tanya kan anaknya? Sering, Pak. Ya dalam hal ini kemudian kalau sifat hukum itu sifatnya memaksa. Kan saya mengatakan tadi bahwasanya kalau di hukum Islam, di dalam hukum Islam, kalau sudah nggak boleh tetap nggak boleh, namanya sudah hukum. Nggak boleh makan babi, nggak boleh makan babi. Makan yang bertaring nggak boleh, kan begitu. Ya tetap nggak boleh. Mau itu dari itu berlaku sama siapapun. Nah dalam hal ini kemudian karena memang dari awal Mas Sultannya sendiri sudah tidak mau, sebenarnya mau ya karena anaknya tergantung anaknya juga. Dan kalau 1 minggu 2 kali atau 2 minggu sekali datang ke rumahnya Mbak Yuni tidak mau ya, tapi Tidak mau. kenapa kira-kira tidak mau? Karena dia lebih pengen tinggal sama saya. Ya. Oh. Nah, HP-nya dikirim dulu orang kalau enggak Alfam ini bisa main-main ke rumah saya itu dalam satu minggu itu 2 kali mas, atau 1 minggu 1 kali aja itu udah cukup. Ya silakan, nggak apa-apa. Kalau Alvan itu mau. Ayolah mas, bagaimanapun Alfam ini kan anak saya juga, jadi itu saya mau tuh anak saya itu mau main di rumah saya juga. Lah iya bener, si Alvan ini kan anaknya sampean sama anaknya anak saya juga. Nah kalau dianya nggak mau, kok harus dipaksa gitu? Kan kasihan. Tolong tenang ya Pak ya, karena kan ini kan namanya mediasi ya, namanya diskusi, yaitu para pihak. Oh iya ya, mohon maaf. Soalnya saya agak emosian, darah cepat naik gitu. Oh iya iya, ini tidak lain tujuannya itu untuk berdamai. Jadi ya meskipun saya di sini sebagai pengacaranya, ya namanya pengacara tahu yang seperti saya katakan tadi, kalau hukum Islamnya itu makan babi nggak boleh. Sama-sama pengen makan, tapi kan makan apa? Jadi di sini ini mau, anaknya meskipun anaknya nggak mau, tapi tetap ketemu. Ya saya minta tolong untuk sabar terlebih dahulu biar mereka yang Itu loh, hujan deras loh. Iya tak? Cuciannya loh, mas, pas dino gak kering loh, malah kena udan. Oh. Ya bu, wes. Udah pak, udah basah. Jemur dong dino loh, bu gak kering-kering, kena udan. Gimana lagi pak? Gak apa-apa, wes. Ntar nang dia, wes. Oke, jadi dalam hal ini karena saya membicarakan kita di sini adalah menghadapi masalah hukum. Nah, ketika ada hukum maka ada penegak hukum. Saya di sini sebagai advokat atau pengacara adalah penegak hukum. Nah, cuman ada pihak yang lebih berwajib dalam hal penanganan ini, dan itu juga penegak hukum, yaitu polisi dengan rekan saya. Nah, saya mohon izin kepada pimpinan kita semuanya, cuman tetap dalam hal tujuan waktu tidak ingin mencari pertikaian, jadi tetap ingin mencari perdamaian. Saya mohon izin untuk telepon yang berwajib. Lah, kenapa kok harus ada sangkut pautnya sama yang pihak berwajib? Gini Pak, tenang dulu ya Pak. Nah, ini kan di sini kan kita kan masih merencanakan bagaimana hak asuh anak ini. Gitu. Kenapa kok harus melibatkan hak berwajib sekarang? Pak mohon tenang, ini anak Anda sendiri Pak. Tolong anaknya di Saya bawa aja. bawa dulu ke dalam. Ayo nak, kita ke dalam. Ayo nak. Ya, jadi Bapak tolong tenang.
namanya hukum itu memaksa, mau tidak mau memaksa. Namanya pihak berwajib di sini yang lebih tahu terkait bagaimana kemudian akibat hukumnya. Dan tetap tidak ada ingin yang bertikai di sini, karena dari awal kami itu beretikat baik. Dari awal saya itu membawa Mbak Yuli itu memberikan kuasa ke saya, hanya ingin mencari jalan perdamaian di sini, tidak ada yang lain. Kalau memang dari awal itu tidak mau mencari perdamaian, ngapain saya ke sini? Ngapain kami ke sini? Tidak ada. Saya pengacara, saya banyak channel. Mau ke manapun, alhamdulillah rekan saya banyak gitu. Kalau memang tidak ingin berdamai, karena saya di sini sebagai kuasa hukumnya Mbak Yuli, dan Mbak Yuli sendiri mengatakan ke saya bahwasanya jangan, tolong cari jalan damai terlebih dahulu. Nah, karena memang dari awal sudah tergantung anaknya dan anaknya juga tidak mau, ya kita dengarkan saja bagaimana kemudian penjelasan rekan saya terkait itu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Iya. Saya mau izin untuk telepon. Ya, silakan. Telepon. Halo, assalamualaikum. Iya, siap Dan. Ada di mana? Ya, gini Dan. Kan kasus yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya itu, ya sekarang saya ada di rumah yang bersangkutan. Ya, dan hasilnya ya kan jenengan paham kalau sudah saya telepon jenengan. Ya. Ya Dan. Ya, lokasinya ntar saya kirim Dan ya. Ya, saya minta tolong ya Dan ya. Ya. Ya Dan, siap. Siap Dan. Siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik. Duduk di sini apa di sana Dan? Sini saja Pak, semua. Bu. Pindah, Bu. Duduk di sini. Ya, terima kasih. Wah, ini Mbak Naili juga ada di sini. Iya. Jadi bagaimana? Ya, jadi begini. Pada intinya tadi saya sebagai mediator juga, sebagai pengantar dari siapa? Mbak Yuli dan Mas Sultan, ya. Gimana maunya? Ternyata mereka sama-sama tidak ada yang mau ngalah. Iya. Ya, saya kan tidak bisa mengambil keputusan kan. Iya. Mau gimana lagi? Nah, dalam hal ini kemudian tetap hukum yang berbicara. Ketika sudah tidak ada yang mau mengalah, salah satunya hukum yang berbicara. Dan kalau saya yang mengatakan terkait hukumnya, ya saya paham. Cuman kan yang lebih berwajib kan di sini terkait urusan ini, yang menerima laporan, yang kemudian bagaimana kelanjutannya, memproses itu ya dari pihak kepolisian. Ya saya serahkan semuanya sama Pak Taufik ini. Beliau adalah kepala unit di PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kebetulan tadi lagi baru selesai kegiatan, jadi langsung ke sini. Gitu. Ya, saya teleponnya. Baik. Kalau seperti itu, saya serahkan ketepatan antara Bu Naili di sini. Untuk selanjutnya mungkin akan diluruskan oleh Bu Naili, dan laporan sudah kami terima sebelumnya.
Mohon kepada Bu Naili kami persilahkan. Bu Naili ini penyidik. Penyidik. Ya, penyidik yang ada. Ya, di sini saya Bu Naili sebagai penyidik PPA di Polres Jember. Tadi saya dihubungi mengenai laporan tentang permasalahan hak asuh anak ya. Ya. Jadi seperti ini. Di sini saya luruskan mengenai hak asuh anak tersebut. Jika kita merujuk pada kompilasi buku Islam, tepatnya itu pada pasal 105, hak asuh anak yang usianya masih di bawah 12 tahun itu hak asuhnya itu ada pada ibunya seperti itu. Jadi hak penuhnya itu masih ada di bawah ibunya. Seperti itu. Loh, saya juga ini ada putusan dari pengadilan. Coba silahkan dicek. Ya Pak, tolong biar lebih sopan sedikit ya. Mau saya biarkan. Karena ini dari Polres. Oh iya. Ini dari polisi. Kalau Bapak seperti itu, biar bisa saja Bapak dipidanakan kalau gitu. Tolong jangan gitu ya. Kami di sini niatnya baik. Tidak ada kami itu pengen bertikai di sini, nggak ada. Kalau memang mau bertikai sudah dari lama sudah kita selesaikan. Nggak usah dosa gimana gitu ya. Oke, ini putusan pengadilan agama. Tapi Bapak tahu kalau Bu Yulinya ini menunjuk kuasa hukum kemudian mengajukan banding? Tahu? Belum tahu. Itu tidak tahu. Ini. Jadi tingkat pengadilan itu ada tingkat pertama, ada banding sama kasasi di Mahkamah Agung. Nah, di pengadilan tinggi, jadi pengadilan tinggi ini dibenarkan sama Mbak Yuli. Memang benar ini menang ini memang di pengadilan agama Jember. Cuma diajukan banding atas putusan ini, jadi putusan ini dibatalkan gitu loh. Jadi kemudian ini karena sudah putusan yang di bawah ini dibatalkan, maka kemudian kembali ke hukum yang semula yang sudah dijelaskan sama Mbak Naili tadi, bahwasannya berdasarkan kompilasi hukum Islam 105, anak yang di bawah 12 tahun sekarang umurnya berapa? 10 tahun. Itu masih ada di bawah naungan ibunya gitu loh. Hanya masih ada di ibunya. Begitu. Jadi Pak, kalau pihak Bapak ini masih tetap kekeh untuk mengambil anak itu dari pihak ibu, ya mohon maaf, anak Bapak ini bisa dikenai pasal 330 KUHP dan ancaman pidananya itu 7 tahun penjara. Seperti itu. Namanya Bapak mau anaknya Bapak ini di penjara sama kami. Laporannya sudah dibuat kan? Sudah masuk Sudah laporan. kami terima. Masa anak masih muda loh Pak, anaknya Bapak masih muda. Udah kena pidana 7 tahun penjara. LP kan, LP. Iya. Laporan. Jadi ya monggo sekarang bagaimana baiknya? Ya sudah, saya serahkan pada jenengan semua. Saya usahakan membujuk anak saya biar ikuti ibunya. Ya sebenarnya bukan membujuk ya, karena memang sudah ini memaksa. Jadi bagaimanapun anaknya tuh harus kembali. Ya tapi diusahakan Ya, diusahakan. mengusahakan Saya ya, Pak. keberatan seperti itu, keberatan sebenarnya. Daripada terpenjara, Bu. Iya. Ya, ya. Iya. Ya, terima kasih. Karena Mas Sultannya sudah mengiyakan, artinya mengulama ya. Iya, benar. Dan Mbak Yuli laporannya mau dicabut. Ya Pak, mau di. Ya, karena sudah damai. Masa kamu mau teruskan? Ya Pak. Gitu ya. Dan untuk anaknya di mana? Yang di belakang. Ada di belakang, Pak. Dari bapaknya atau ibunya? Yang bilang, ya, jadi bilang aja. Anak diajak jalan-jalan gitu. Kamu sama Yuli keluar. Iya, iya. Kamu sama Yuli keluar, kalau jalan-jalan. Gitu. Iya, Pak, siapa? Ya di situ biar Yuli, kamu kalau sudah di rumahnya Yuli, kamu pulang di situ. Jangan bilang sama anaknya. Iya, iya. Ayo, Man, jalan-jalan kita sama mamanya. Kemana, Pak? Ke pantai yuk. Ayo. Udah, yuk. Ayo sini, cepat. Ayo nak kita jalan-jalan. Ayo.
Kak